Adin. Kali ini gue mau nge-review jajanan yang lagi ngetren saat ini, apalagi kalau bukan croffle. Apa sih croffle itu namanya, kok gitu amat sih? Ada yang gue tahu juga waffle gitu kan, pasti orang bilang. Nah, croffle itu croissant, kalian tahu croissant kan, yang pastry dari Prancis. Nah, adonan croissant yang belum dipanggang itu digencet pakai waffle maker, namanya jadi croffle. Nah, si croffle ini jadi ngetren banget sampai bikin waffle maker itu harganya jadi selangit sekarang. Yang biasanya harganya masih ya berkisar 100, maksimal 200-an, bisa sekarang jadi 300-an gitu ya, waffle maker. Aduh, parah banget. Nah, gue akan mereview jajanan croffle yang lagi ngetren dari Dear Butter. Dear Butter ini dia punya beberapa venue ya. Ada yang dekat di rumah gue, ada nggak deket-deket banget sih, jadi masih sekitar 4 km dari rumah gue. Nah, terus yang satunya lagi adalah croffle dari salah satu bakul yang gue kenal, bakul kue rumahan yang gue kenal, yaitu yang memberikan nama produknya dengan brand non-specific. Oke. Nah, bedanya kalau Dear Butter, karena dia merupakan venue, udah punya venue, jadi lo bisa pesen kapan aja, bahkan lo juga bisa pesen lewat Grab atau Gojek gitu ya, atau Shopee Food kali ya, bisa juga. Nah, sedangkan non-specific, bakulnya ini masih jadi part time, terus udah gitu dia full time karyawan, jadi dia kita harus PO ke dia, harus pre-order. Dan si non-specific ini kalau dari sisi harga dia lebih murah, jadi lo bisa beli croffle-nya satuan ya. Jadi satu croffle dibanderol dengan harga 7.500 untuk yang original. Lalu untuk yang cheese dia bandrol 8.500. Lalu dia juga ada varian soft croffle. Soft croffle ini croffle yang dipanggang tidak terlalu garing gitu ya. Makanya namanya soft croffle atau croffle penyet. Jadi hanya asal-asal ya pokoknya lebih sebentar lah manggang di waffle makernya itu. Sedangkan kalau Dear Butter ini menyediakan beberapa paket, jadi lo nggak bisa beli satuan. Ada paket yang besar ini isi 9, itu harganya 98.000. Lalu yang isi 3 harganya apa ya? Gue lupa. Nah, kalau di Dear Butter tidak ada varian apa-apa untuk croffle-nya, jadi hanya ada croffle original disebutnya. Lalu untuk varian dipping sauce-nya di Dear Butter itu ada almond maple. Jadi gue pikir almond maple ini udah disatukan gitu ya, maple syrup yang diberi cita rasa almond kayak gitu, atau diberi kacang almond apa gimana lah, pokoknya dibikin seperti saus gitu. Ternyata enggak loh. Jadi ini almond waffle itu merupakan almond slice yang dimangkokin, lalu dia berikan maple syrup di sasetin gini. Lalu ada strawberry cheese, lalu ada blueberry cheese, terus ya varian-varian dipping sauce lainnya. Kalau dari non-specific itu dipping sauce-nya ada cream cheese, lalu ada strawberry juga, blueberry. Nah, untuk daftar harga non-specific kalian bisa lihat di gambar yang berikut ini. Oke, sekarang kita buka masing-masing packaging dari pedagang croffle ini. Nah, ini adalah croffle dari Dear Butter. Jadi dia ditumpuk-tumpuk begitu aja ya croffle-nya. Dan penampilannya bentuknya seperti ini ukurannya.
lalu agak glossy dari gulanya. Sekarang kita buka croffle original dari non specific. Dari non spesifik, croffle-nya diberikan kemasan single pack gini. Tuh, jadi kita bisa megang croffle-nya tanpa berlumuran minyak dari butternya. Nah, itu tadi packaging dari Dear Butter dan dari non spesifik. Kalau untuk rasa, kayaknya kita harus nyobain ya. Untuk rasa, gue bakal nyobain dari Dear Butter dulu ya. Dari Dear Butter, kita coba. Dia nggak terlalu crunchy ya, padahal gue pesan Dear Butter ini baru jam 11 tadi loh. Sekarang belum ada jam 1 kayaknya sekarang. Udah jadi baru 2 jam, tapi dia crunchy, cuma crunchy-nya dari gula. Kalau dari dalamnya masih kelihatan banget flake, bukan flake yang total hitam ya. Flake pastry-nya gitu, lapisan pastry-nya kelihatan, jadi seperti roti pastry yang nggak dipanggang kering gitu. Enak, dan dia originalnya cenderung ke rasa manis. Terus sekarang kita buka croffle dari non spesifik yang original. Jadi gue cerita dulu ya dari non spesifik ini, karena kan dia sistemnya PO. Jadi gue udah pesen dari hari Selasa kalau nggak salah. Terus baru dapat jadwal pengiriman hari Sabtu, dan pakai kurir same day karena memang lokasi gue sama lokasi bakulnya agak jauh. Jadi gue memilih ongkir yang rada ekonomis lah gitu ya, same day. Cuma kurirnya baru nyampe di rumah gue itu jam 9 malam, tadi malam. Terus gue tanya sama temen gue itu ya, bakulnya, ini gimana ini, masih crunchy nggak nanti kalau gue syuting besok gitu kan. Terus kata dia, aku udah tes sih katanya, jadi 2 hari itu masih crunchy kata dia gitu. Oh ya udah kalau gitu, sekarang kita tes dulu ya, apakah betul dia masih crunchy. Jadi selera orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya lo suka yang agak soft, ya lo bisa ke Dear Butter, soft dan manis. Tapi kalau lo suka yang crunchy kayak gue, garing-garing, ya bisa ke non spesifik. Dan lagi non spesifik juga punya beberapa varian ya. Ini loh, nih besarnya seperti ini. Dia seperti waffle normal ya besarnya. Kita bandingkan ya. Ini dari Dear Butter, ini dari non spesifik. Ya lo bisa lihat lah ya. Sekarang kita coba. Agus gak tuh? Bener, masuk crunchy. Dan crunchy, ada rasa slight manis gitu ya, slightly.
nggak terlalu terasa manis, tapi lebih dominan salty-nya, gurih apa dari butternya itu ya. Ini kayaknya kalau gue pakai mic-nya si siapa tuh yang suka ASMR? Ya ASMR itu mic-nya kan super sensitif tuh. Pas gigit itu kayaknya bener-bener kriuk-kriuk gitu. Kalau lo suka yang garing dan gurih, lo bisa pilih non spesifik. Sekarang kita buka yang cheese croffle. Di sini ada taburan parmesannya. Bo, kayak makan kastengel. Gue suka yang cheese-nya. Karena emang gue apa ya, dari dulu tuh lebih suka penganan yang sekori ya, yang gurih ketimbang yang manis-manis. Enak tuh kejunya. Terus kita coba yang soft croffle. Kalau dari bentukannya, yang soft croffle ini memang terlihat lebih tebal ya. Jadi dia mungkin karena pemanggangannya nggak selama yang croffle original dan croffle cheese, jadi dia lebih tebal, hampir setebal punya si beer butter ini. Tuh. Kita coba. Soft croffle-nya crunchy juga ya. Gue pikir empuk gitu loh, kayak croissant. Kayak gue pikir bakal empuk kayak croissant normal lah gitu. Cuma ada motif waffle-nya. Ternyata soft croffle-nya non spesifik ini ada garing-garingnya. Dari 3 varian yang gue pesan dari non spesifik, yang di luar ekspektasi hanya soft croffle. Tidak sesoft yang gue pikir. But it's okay. Maksudnya mungkin kalian ada yang suka crunchy bisa langsung. Oh ya, untuk yang soft croffle dia nggak segurih yang original ya. Jadi dia lebih terasa manisnya seperti yang beer butter original ini. Oh iya, gue mau coba pakai dipping sauce yang almondnya, almond maple. Maple ini kalian tahu nggak sirup maple? Sirup maple itu yang biasa dituang di atas pancake gitu. Itu manis. Nah, gue kayaknya ini bakal manis banget kalau croissant croffle-nya si beer butter dicelup ginian.
Mas. Kelihatan nih. Buat yang seneng manis, buat yang punya sweet tooth, ini recommended banget. Buat yang gak sweet tooth ya, dan yang punya diabetes kayaknya jangan dulu. Diambilin kacangnya aja boleh nih. Mulai nih jorok. Jadi kesimpulannya, gue nggak membandingkan mana yang lebih baik. Cuma menurut gue, Dear Butter ini buat yang punya sweet tooth, sedangkan non spesifik buat yang seneng makanan-makanan gurih kayak gue gini. Jadi dia lebih ke savory, terus kalau yang Dear Butter lebih ke sweety gitu ya. Gitu aja reviewnya. Semoga bisa membantu kalian untuk memutuskan mana yang kalian suka gitu ya, karena selera orang kan beda-beda. Oh ya, selain masalah rasa manis dan gurih, juga masalah tekstur. Kalau si Dear Butter ini teksturnya flaky ya, jadi dia masih kelihatan saat digigit di dalamnya itu masih kelihatan garis-garis lapisan pastry-nya, pastry dari croissant-nya. Sedangkan kalau non spesifik dia lebih crunchy, lebih garing gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau kalian mau pesen untuk yang Dear Butter, kalian bisa cari di Gojek atau Grab atau Shopee Food mungkin. Ini udah ada beberapa venue di Jabodetabek kalau misalnya. Apa Jabodetabek? Nggak tahu lah. Pokoknya di Depok ada, di Jakarta apalagi gitu kan. Terus kalau non spesifik gue kasih kontaknya di deskripsi ya. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton review dari Blue Radin. Dan buat kalian yang suka silahkan di like, di subscribe juga boleh, komen juga boleh ya. Thank you, bye bye.